Nay, ada cerita dari Ningsih. Semua pekerjaan itu boleh dilakuin kecuali satu, Nay. Buat kuah yang ada di kuali depan, gak ada yang boleh pegang kecuali Pak Wijaya. Tiba-tiba ada yang manggil, Ningsih. Jadi ceritanya, Ningsih ini kan anak bungsu. Dia punya kakak, namanya Sandi. Mereka sama-sama udah nikah. Jarak umur Ningsih sama kakaknya itu sekitar 4 tahun. Sandi ini nikah sama perempuan yang dipanggil Naura. Ningsih sama Naura bisa dibilang deket banget, walaupun mereka bukan saudara kandung. Dan mereka ini belum punya anak. Pernikahan Naura sendiri itu udah jalan sekitar 5 tahun. Mulai dari sini. Jadi setiap hari, Ningsih sama Naura itu ngebantuin warung sop buntut punya ayahnya Naura. Suaminya Ningsih juga ngasih izin biar di rumah gak sendirian dan gak kesepian, karena suaminya Ningsih ini kerja di luar kota. Ningsih kerja di warung ayahnya Naura setelah nikah sama suaminya, sebut aja Haris. Pertama kali datang ke warung sop buntut Pak Wijaya atau ayahnya Naura ini, Ningsih ngerasa warungnya ya biasa-biasa aja. Kata Naura, ayahnya udah 5 tahun ngejalanin bisnis ini, tapi nggak ada perkembangan sama sekali. Sampai akhirnya, pas Naura mau nikah, warung sop Pak Wijaya ini tiba-tiba rame. Tadinya, warung sop buntutnya itu cuma dikerjain bareng keluarga Pak Wijaya, istrinya, dan 3 anaknya termasuk Naura. Tapi sekarang, udah dibantu sama 2 tetangga dan Ningsih, karena pembelinya itu makin rame. Ditambah lagi kalau jam istirahat, bisa dibilang mereka itu keteteran lah, gak kepegang kadang. Tugasnya Ningsih, di sini bagian antar makanan. Semua juga udah dapet tugas masing-masing, tapi kalau ada yang butuh bantuan, atau misalkan Ningsih udah selesai pekerjaannya, dia bantuin yang lain. Semua pekerjaan itu boleh dilakuin, kecuali satu, Nay. Buat kuah yang ada di kuali depan, gak ada yang boleh pegang kecuali Pak Wijaya. Sampai suatu hari, Ningsih yang lagi ngelayanin kayak biasanya kan, dipanggil lah sama salah satu pembeli. Ditanya sama Ningsih, butuh apa ya mbak? Terus pembeli ini bilang, kalau minta tambahan seledri. Diambillah mangkok pembeli ini sama Ningsih. Terus dibawa ke meja deket kuali buat ambil seledrinya kan. Lagi jalan ke arah meja, Pak Wijaya tuh tumben banget gak ada di meja kuali itu. Terus Ningsih kan bingung ya. Akhirnya dia izin dulu sama Naura. Kata Naura, ya gak apa-apa, ambil aja. Karena udah dapet izin dari Naura buat ngambil seledri yang di deket kuali itu, gak sengaja Ningsih itu ngeliat ke arah kuali sop buntutnya. Nah, di situ kayak ada sesuatu di dalam kualinya. Karena penasaran, Ningsih mau nyari tahu apa yang di dalam sop pakai adukan sopnya gitu. Tiba-tiba Pak Wijaya ngebentak Ningsih. Ningsih yang kaget langsung naruh adukan kan, terus pergi sambil ngomong maaf. Tapi karena keadaan waktu itu ramai banget, gak ada yang denger Pak Wijaya itu marahin Ningsih. Di sini Ningsih udah ngerasa ketakutan sama sikapnya Pak Wijaya. Kenapa? Apa ada yang salah kalau cuma mau ngeliat? Kalau emang di situ nggak ada apa-apa. Dengan rasa penasaran, Ningsih balik kerja. Dia mikir gimana caranya biar lupa sama kejadian yang barusan dia alami. Biasanya Pak Wijaya selalu ngebungkusin sop buntut buat mereka bawa pulang kalau warung udah tutup dan udah nggak ada pembeli. Tapi anehnya, sikap Pak Wijaya yang tadi kasar sama Ningsih, dia bisa ramah balik lagi kayak sebelumnya. Tapi Pak Wijaya itu ngomong, Ningsih, lain kali jangan diulangi ya. Nanti kalau salah ngasih bumbu, rasanya jadi beda. Kata-kata ini kelihatannya emang kayak biasa aja kan. Tapi Pak Wijaya di sini ngasih peringatan ke Ningsih. Setelah nerima bungkusan sop, Ningsih sama Naura pulang. Jadi mereka ini emang tinggal bareng di rumah keluarganya Ningsih. Sepanjang perjalanan, Ningsih cuma diem aja. Udah sampai di rumah pun, Ningsih langsung masuk ke kamar. Sampai malam kan biasanya keluarga Ningsih ini pada ngumpul kan. Tapi Ningsih milih buat gak keluar dulu. Tiba-tiba ada yang manggil, Ningsih. Ningsih yang masih nyoba buat tidur,
Ya dia denger. Sekitar jam 10 malam, Ningsih akhirnya kebangun. Lampu-lampu di semua ruangan udah dimatiin, tapi Ningsih nggak ngelihat siapa-siapa. Dia juga udah sampai keluar kamar. Ningsih masih mikir positif. Ya mungkin tadi emang dia salah dengar. Tapi tiba-tiba suara itu kedengaran lagi. Ningsih. Di sini dia ngerasa ada yang gak beres. Suaranya itu serak, kayak bapak-bapak yang udah tua. Tapi Ningsih tahu itu bukan suara ayahnya. Baru 5 menit merem, dia ngelihat sekeliling ternyata ada benda jatuh. Ningsih kedengaran suara kayak gitu lagi. Kali ini, karena Ningsih udah ngerasa ketakutan, dia selimutan. Dia ngerasa suara itu makin deket, sampai akhirnya dia ketiduran. Besok paginya dia masih gak tenang. Kepikiran sama benda apa yang ada di kuali sop kemarin. Karena kalau emang itu nggak jadi masalah, harusnya Pak Wijaya nggak semarah itu. Ningsih yang lagi bengong, dipanggil Naura ya dia kaget. Ditanya kan, kenapa kok bengong gitu? Awalnya Ningsih nggak berani jujur. Ya dia bilang, nggak apa-apa kok. Tapi Naura juga nggak percaya. Naura bilang, nggak apa-apa, cerita aja, ada apa. Karena nggak mau nyinggung, itu kan ayahnya Naura. Ningsih nanya lah pelan-pelan, kenapa cuma ayahnya Naura yang boleh pegang panci sop itu? Apa karena emang gak percaya sama keluarga termasuk Naura sendiri? Terus Naura ini jawab, dia sendiri sebenarnya penasaran, kenapa gak boleh, bahkan cuma sekedar ngedeketin aja. Kata Naura, ayahnya dulu gak kayak gitu. Jadi kalau dulu, Naura sama keluarganya itu gantian ngambil kuah sopnya di kuali. Terus Ningsih dengan gak enak hati bilang, Kak, jangan marah ya. Ningsih kemarin ngeliat ada sesuatu di kuali. Diceritainlah sama Ningsih. Pas dia mau ngeliat benda apa, ayahnya Naura datang, terus ngebentak dia, marah-marah. Udah kan, pokoknya diceritain semua kejadian kemarin. Tapi Naura diem kayak lagi mikirin sesuatu. Naura ini ngomong, coba kita cari tahu sebenarnya ada apa di warung. Naura juga ngerasa kalau di warung itu ada yang gak bener. Ningsih iyain walaupun dia sendiri gak yakin sama rencananya. Besoknya di jam 7 pagi, Ningsih sama Naura udah ada di warung. Semua orang yang kerja di situ juga udah datang buat bersih-bersih dan siap-siap jualan. Ngelihat Pak Wijaya pergi pakai motor, Naura langsung ngajak Ningsih buat ke kuali sop. Kayaknya ada kesempatan nih, dan yang lain juga ada di belakang, sibuk sama pekerjaannya masing-masing. Terus Naura tuh bilang ke Ningsih buat ngawasin sekitar kalau ada yang datang. Naura kan ngebuka kuali sop yang lagi dimasak. Dia mulai ngaduk sop, nyari benda-benda yang ada di dalamnya itu. Terus Naura ini manggil Ningsih buat ngeliat juga apa yang ada di dalamnya. Ngedeketlah Ningsih. Gimana kagetnya mereka ngelihat sop yang kelihatannya enak, tapi ada sesuatu yang gak bener. Di situ mereka gak langsung mikir yang negatif. Mereka juga berharap kalau apa yang mereka lihat itu salah. Karena udah kedengeran motor Pak Wijaya, Naura cepet-cepet nutup lagi kuali sop yang lagi dimasak. Terus mereka ngelanjutin pekerjaan. Sebisa mungkin mereka nyoba biasa aja, kayak seolah-olah gak ada apa-apa. Walaupun sebenarnya mereka sendiri udah ngerasa gak enak. Mereka bertanya-tanya, bahkan Ningsih yang ngelap meja aja tuh sampai keringetan banget. Pokoknya yang mereka pikirin gimana caranya gak ada yang curiga sama mereka, apalagi Pak Wijaya. Singkat cerita, udah sore mereka siap-siap buat pulang. Sop juga udah ludes, habis. Sampainya di rumah, mereka ke kamar masing-masing. Kayak biasanya, Naura sama Ningsih setiap pulang bawa sop yang dibungkusin sama ayahnya Naura. Kuah kaldu sopnya emang menggiurkan banget sih. Sambil ibunya manasin sop, mereka nunggu keluarga ngumpul dulu buat nyampein apa yang bikin mereka kepikiran kerja seharian gak fokus. 10 menit kemudian, Ningsih, Naura, Sandi, kakaknya, ayah, ibu, sama suaminya udah ngumpul semua. Di sela-sela mereka lagi makan, tiba-tiba Naura bilang, maaf, karena gak kayak biasanya mereka semua kaget kan. Kenapa nih Naura, kok tumben? Akhirnya mereka pada diem, merhatiin Naura, mau ngomong apa. Terus Naura ini bilang, stop makan sop buntutnya.
Ayah ibunya kebingungan banget. Haris suaminya Ningsih yang jarang di rumah apalagi kan, gak tahu apa-apa. Di sini Naura nyeritain semua kejadian yang Ningsih sama Naura lakuin di warung pagi tadi. Itu pun Naura juga udah sedih banget, masih gak nyangka sama kejadian hari ini dan apa yang sebenarnya ayah Naura lakuin. Ayahnya Ningsih gak percaya kan, terus nasehatin Naura. Mungkin itu bungkusan rempah-rempah yang pedagang lain juga pakai. Gak mungkin lah kalau ayahnya Naura ngelakuin hal sampai sejauh itu. Naura yang ngeliat kejadian langsung ngebantah kan. Kata Naura, kalau dia tahu banget bungkusan rempah yang dikuali gak kayak biasanya. Naura juga bilang, kalau yang dilihat sama Ningsih, bungkusannya itu ada 2. Mungkin bener, yang satu bungkusan rempah-rempah, tapi yang satu bentuknya. Naura yang gak bisa ngelanjutin kata-katanya, dia cuma bisa ngomong pelan. Kalau bungkusan itu mirip tali pocong. Ayah Ningsih yang denger kaget. Naura kecewa sama keadaan. Dia gak kuat, akhirnya nangis di peluk Sandi. Sop buntut yang tadinya lagi mereka makan, dibawa sama ibu Ningsih ke belakang. Setengah 12 malam, Naura yang gak bisa tidur ngajakin Ningsih ngobrol diem-diem. Kata Naura, bisa bantu gak ya buat nyari tahu soal sop buntut itu bener apa enggak? Jujur sebenarnya Ningsih ragu, tapi dia iyain. Akhirnya, Ningsih ngikutin caranya Naura. Besok paginya, kayak biasa mereka tuh bantu-bantu di warung sop buntut ayahnya Naura. Sesuai rencana Naura pura-pura pingsan. Tugasnya Ningsih, bikin cerita dan ngeyakinin orang-orang, terutama Pak Wijaya, kalau Naura itu lagi sakit. Dan mereka berhasil. Ayahnya Naura nyuruh buat istirahat di rumahnya yang gak jauh dari warung. Pak Wijaya yang percaya anaknya emang lagi sakit gak curiga. Mereka pergi ke rumah itu. Sampainya di sana, mereka langsung kunci pintu dari dalam biar bisa bebas nyari bukti-bukti di rumah itu. Masuklah mereka ke kamar Pak Wijaya. Dicari kemana aja, kalau ada yang mencurigakan, mereka bakalan cari tahu. Tapi anehnya, mereka nggak nemuin apa-apa di kamar itu. Ningsih yang kehausan akhirnya ke dapur dulu buat ambil minum. Tiba-tiba Naura teriak. Ningsih yang kaget langsung lari ngedatengin Naura. Ningsih ngeliat kalau Naura itu berdiri di depan ruangan yang di situ udah penuh sama barang-barang aneh. Masuklah mereka ke ruangan itu. Ruangan yang bau kemenyan. Di situ ada tampah isinya potongan buah. Ada keris dan masih ada yang lainnya yang digantung di dinding-dinding. Naura yang ngeliat itu bener-bener udah mulai stres karena semakin kebuka jelas kan kalau emang ayahnya tuh ngelakuin hal yang gak bener. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Mereka buru-buru lari ke ruangan, ternyata ibunya Naura yang datang. Karena udah kesel nahan marah selama ini Naura pendem, dia nanya ke ibunya, apa yang sebenarnya terjadi di keluarga mereka? Kenapa Naura gak pernah tahu? Bu Wijaya yang baru datang bingung, Naura ngomong soal apa? Gak pakai basa-basi Naura ceritain semua yang dilihat dari di warung, di rumah, dan soal ruangan yang baru mereka temuin. Akhirnya mereka semua diem. Bu Wijaya nangis-nangis minta maaf, tapi ibunya ini juga ngebantah. Walaupun ayahnya salah, tapi itu dilakuin buat anak-anak dan keluarga termasuk buat Naura. Naura yang maki-maki perbuatan ayahnya malah ditampar sama ibunya. Kata ibunya, jadi anak itu gak usah durhaka. Padahal di sini Naura cuma gak terima sesusah apapun, kenapa harus bersekutu sama setan? Di sini ibunya kayak nyimpen rahasia. Malam itu, setelah pulang dari rumah Naura, keadaan Pak Wijaya memprihatinkan. Dia posisinya meringkuk di pojok ruangan sambil ngomong sendiri.